Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat datang di Bahasa Inggris untuk Guru Teknologi. Untuk hari ini kita tetap kelas online karena dari Rektorat membuat kebijakan untuk perpanjangan kelas online sebagai sarana untuk menghindari penyebaran virus corona. Oke. Nah, supaya lebih singkat dan tidak memberatkan upload maupun downloadnya, baik kita langsung ke materi. Untuk materi kali ini kita akan membahas tentang definisi, cara membuat definisi dalam bahasa Inggris. Karena Anda mahasiswa sains atau mahasiswa eksak, maka Anda diminta dan dituntut untuk bisa menjelaskan kadang definisi dari istilah-istilah khusus pertanian. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana mendefinisikan. Definisi itu intinya adalah membatasi, membatasi istilahnya untuk membuat orang paham itu maka suatu istilah perlu dibatasi. Nah, to define itu artinya membatasi, dibatasi dengan contoh umpamanya apakah daun itu, maka dijelaskan daun secara terbatas. Daun adalah part of plant, bagian dari tumbuhan. Nah, part of plant, bagian dari tumbuhan ini dijelaskan lagi lebih rinci. Bagian dari tumbuhan yang fungsinya apa, umpamanya daun itu adalah bagian dari tumbuhan yang fungsinya umpamanya untuk memasak makanan untuk tumbuhan ya. Jadi umpamanya dalam bahasa Inggris leaf is part of a plant which functions to provide food for plant. Contohnya seperti itu ya. Baik, kita mulai. Ada dua cara utama untuk membuat definisi dan masing-masing cara ini punya satu varian ya. Kita masuk ke cara pertama, varian pertama. Oke. Cara untuk mendefinisikan untuk cara pertama itu adalah A, is atau are, tergantung. Kalau A-nya itu singular atau tunggal ya pakai is, kalau plural ya pakai are. A, is, or are, B with C. A di sini mewakili apa yang akan didefinisikan, B mewakili penjelasan istilahnya kelasnya ya, bagiannya dari A ini, dan C mewakili penjelasan rincinya dari B, entah itu dari segi fungsinya, entah itu dari karakteristiknya dan sebagainya. Contoh umpamanya di sini fotosintesis, kita mau mendefinisikan fotosintesis, maka A sebagai fotosintesis, is B sebagai suatu proses. Proses ini adalah proses apa lebih rincinya? C, process transforming light energy from the sun into chemical energy. Jadi what is photosynthesis? Photosynthesis is the process which transform light energy from the sun into the chemical energy. Fotosintesis adalah suatu proses. Proses apa? Proses untuk mentransform, mengubah energi panas dari matahari menjadi energi kimia. Oke, itu cara pertama. A, is, or, B with C. Photosynthesis is the process which transform light energy from the sun into chemical energy. Selanjutnya masih cara pertama, varian berikutnya ya. Kalau tadi pakai is atau are, sekarang kita ganti menjadi may be defined as, tapi urutannya masih sama, A, B with C. Oke, kalau tadi A, is, are, B with C, sekarang is, are-nya diganti may be defined. Contoh masih sama, fotosintesis sebagai A, may be defined as B, the process which C transform light energy from the sun into chemical energy. So photosynthesis may be defined as the process which transforms light energy from the sun into chemical energy. Oke, jadi tinggal diubah may be defined aja. Lalu bentuk kedua ya, kalau bentuk kedua bisa Anda lihat urutannya sudah beda. Kalau tadi A, is, atau may be defined as, B
which C sekarang diubah yang di depan B-nya. A-nya di belakang tuh. B which C is atau R tergantung C-nya itu tunggal atau jamak, is are called A. B which C is are called A. Nah, contoh tadi masih sama fotosintesis. Jadi di sini dibalik menjadi the process which B-nya kan proses tadi B. B the process which C transforms light energy from sun into chemical energy is called A photosynthesis. Okay. The process which transform light energy from the sun into chemical energy is called photosynthesis. Oke, bedanya cuman dibalik saja, A-nya dijadikan di belakang, lalu tambahi is atau are called. Oke. Selanjutnya cara kedua varian berikutnya. Kalau tadi B with C is are called, sekarang diganti menjadi are known as. B with C is are known as A. Ya, contoh sama fotosintesis. B the process. Proses apa? Which C transform light energy from the sun into chemical energy is known as photosynthesis A. Okay, the process which transform light energy from the sun into chemical energy is known as photosynthesis. Okay, jadi ada dua cara tadi dengan variannya. Yang pertama tadi A is atau R, B with C, ya, lalu diganti masih sama urutannya. Itu yang pertama. Yang kedua urutannya bukan A dulu tapi B dulu. B with C is called A atau B with C is are known as A. Oke. Kalau ada pertanyaan silakan diketik di komen. Lanjut ke exercise ya. Di sini ada 5 soal yang Anda harus kerjakan ya. Masing-masing sudah ada 3 komponen utamanya untuk membuat definisi. A-nya sudah ada, B-nya sudah ada, C-nya sudah ada. Contoh di sini A-nya aerobic bacteria. Aerobic bacteria itu apa? Aerobic bacteria itu adalah semacam organisme. Ciri-cirinya apa? Can live in the presence of air. Bisa hidup dengan adanya udara. Oke. Nah, dari 3 komponen ini Anda buat definisi. Terserah mau pakai cara yang pertama atau mau pakai cara yang kedua. Oke. Kalau bisa ya dipakai minimal 2 cara ya, 2 cara. Sebagai bentuk latihan. Itu exercise pertama. Untuk exercise kedua, soal kedua ada 3 kata yang Anda buat definisi. Nah, definisinya sendiri. Kalau yang pertama tadi sudah dikasih komponennya, sekarang Anda buat komponennya sendiri. Umpamanya root. Root itu apa? Anda buat komponen B-nya. Oh, root itu bagian dari tanaman ya. Komponen C-nya apa? Oh, fungsinya itu untuk umpamanya untuk menahan beban tumbuhan itu, atau untuk mencari makanan di tanah, umpamanya seperti itu ya. Terus Anda buat dalam bahasa Inggrisnya. Oke. Boleh pakai cara manapun, yang pertama maupun yang kedua. Itu soalnya silakan dikerjakan, nanti dikumpulkan langsung diupload ke Google Classroom ya. Diketik, atau kalau umpamanya tidak bawa ketikan ya sudah ditulis di kertas lalu difoto, diupload ke Google Classroom. Baik, itu saja penjelasan kali ini. Jadi ada 2 cara untuk mendefinisikan dalam bahasa Inggris. Anda harus membuat komponennya dulu minimal
3 komponen A, B, and C seperti yang dijelaskan tadi. Ada 2 cara, urutannya A dulu, is atau are, B with C. Yang kedua B dulu, B which C, is atau are, called atau as known as. Seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada pertanyaan silakan diketik di komen. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan.